Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dewa Madejaya Ardita. Di sini saya akan membahas materi tentang dinamika hidrosfer, yaitu untuk materi ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah atau yang kita bahas hari ini adalah siklus hidrologi dan juga perairan darat. Nah, untuk materinya mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, dinamika hidrosfer ini perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa hidrosfer itu berasal dari dua kata, yaitu ada kata hidros dan sfer. Hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Nah, dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Selanjutnya kita masuk ke siklus hidrologi. Daur air dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi, yang artinya adalah siklus air dari atmosfer menuju ke bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus ini ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui ya, yang mana dilalui seperti kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sumber air di muka bumi sendiri sangatlah bermacam-macam, mulai dari sungai, danau, samudra, mata air, dan lain sebagainya. Nah, untuk digambar, di sini kita bisa melihat gambaran dari siklus hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi, yaitu bagian dari gambaran sebelah kanan, yaitu di ocean atau di laut. Evaporasi adalah peristiwa di mana air yang terdapat baik di darat maupun di laut berubah menjadi uap air akibat terpapar sinar matahari. Jadi baik air yang ada di laut, di danau atau yang di darat, sungai dan sebagainya, dia terpapar oleh matahari lalu mengalami penguapan, itu namanya evaporasi. Lalu untuk penguapan yang dilakukan oleh tanaman, terutama pada bagian daun ya, itu namanya transpirasi. Jadi ada evaporasi, ada transpirasi. Yang mana evaporasi itu dari air dan transpirasi itu dari tanaman. Dan penggabungan ya, atau gabungan dari semua proses tersebut, yaitu ada evaporasi dan transpirasi, kita sebut dengan proses evapor transpirasi. Lalu ketika sudah menguap ya, uap air tersebut kemudian berproses ya atau melakukan perubahan dari uap air menjadi bentuk hujan atau butiran salju. Nah, kondensasi namanya. Atau kondensasi disebabkan oleh menguapnya temperatur dengan membebaskan panas yang terkandung dalam uap air. Setelah uap air tersebut mengalami kondensasi, uap air tersebut menjadi awan atau kita sebut dengan istilah berkondensasi. Setelah menjadi awan, lalu dia biasanya si awan ini tergerak oleh angin ya, dan terbawa ke daratan atau ke daerah pegunungan, ke daerah atas, naik. Dan ketika awan tersebut sudah jenuh air atau sudah dipenuhi uap air, dia bisa terjadi hujan. Dalam istilah ini hujan tuh disebut namanya presipitasi, yaitu proses turunnya air ke permukaan atau hujan. Kita sebut dengan presipitasi. Lalu untuk air yang hujan yang turun ya ke permukaan, dia bisa terserap oleh tanah, itu kita sebut dengan istilah infiltrasi. Dia masuk atau meresap ke dalam tanah dan masuk ke bagian tanah bagian dalam. Untuk infiltrasi itu bisa dipengaruhi ya, jadi banyak tidaknya infiltrasi itu dapat dipengaruhi dari jenis tanahnya dan juga banyaknya vegetasi yang ada di sekitar lokasi jatuhnya hujan. Lalu setelah infiltrasi itu kita kenal ada namanya runoff ya. Runoff merupakan sebagian dari air hujan yang mengalir ke permukaan tanah menuju ke sungai, danau atau ke laut. Nah, runoff terjadi apabila tanah tidak mampu lagi menginfiltrasi air di permukaan tanah karena tanah sudah dalam keadaan jenuh atau keadaan penuh dengan air, jadi tidak bisa masuk lagi. Runoff juga dapat
terjadi apabila hujan jatuh di permukaan yang bersifat impermeable, seperti jatuh ke daerah yang tidak ada vegetasi, melainkan dia berbentuk beton, aspal, keramik, dan lain-lain. Runoff merupakan penyebab utama terjadinya erosi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah penjelasan dari siklus hidrologi. Untuk siklus hidrologi dibagi lagi nih menjadi 3 jenis. Ada siklus hidrologi pendek atau kita kenal dengan siklus pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang. Apa sih perbedaannya antara siklus pendek, sedang, dan panjang? Nah, kalau siklus pendek ketika terjadi penguapan atau evaporasi, evaporasi lalu membentuk awan kondensasi dan dia langsung terjadi hujan di tempat yang sama atau masih terjadi hujannya di lautan itu sendiri, tidak kemana-mana. Jadi air yang menguap dari lautan turun lagi ke lautan. Lalu untuk siklus sedang, ya, perbedaannya dia mengalami siklus yang agak sedikit maju perjalanannya. Yang pertama adalah penguapan, evaporasi, lalu berkondensasi dan awan sudah tergerak ke daerah daratan. Ketika di daratan, awan sudah jenuh dan terjadi presipitasi atau hujan di daerah daratan. Sedangkan yang siklus panjang, dia mengalami perjalanan cukup panjang, yang mana dari penguapan atau evaporasi di laut, dia mengalami kondensasi, terbawa oleh angin awannya, sampai ke daerah pegunungan, dan daerah pegunungan dia baru turun hujan atau presipitasi. Biasanya kalau di daerah pegunungan tuh hujannya bisa berupa hujan es atau hujan salju, tergantung dengan ketinggian tempat di mana hujan itu turun. Nah, itu adalah perbedaan dari siklus panjang, sedang, dan juga pendek. Lalu kita bertanya, seberapa besar sih fungsi air dalam memenuhi kehidupan kita semua di manusia ini, baik manusia, tumbuhan, dan juga hewan, ya. Seberapa besar? Nah, di sini tuh air tuh memiliki fungsi yang sangat vital untuk semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Tidak hanya manusia, melainkan juga untuk tumbuhan dan juga hewan. Dari sini saya jelaskan, ya, ada gambar. Fungsi air bagi tumbuhan yang pertama adalah sebagai tempat hidup, ya, karena berapa jenis tanaman tuh juga ada yang hidup di dalam air. Selanjutnya adalah menjadi pelarut zat hara, menjadi alat transportasi zat hara, dan juga bahan dasar untuk fotosintesis. Lalu yang kedua yaitu fungsi air bagi hewan. Yang pertama adalah untuk minum, memproduksi susu, tempat hidup, membersihkan tubuh, alat pelindung, dan juga senjata, dan juga untuk bersembunyi. Selanjutnya untuk manusia, ya, untuk kita, fungsi air adalah yang pertama untuk keperluan rumah tangga. Ini penting banget, ya, untuk mandi, untuk cuci-cuci dan sebagainya. Kalau tidak ada air kayaknya tuh akan sulit sekali, ya, untuk kita ini hidup. Jadi itu keperluan air tuh banyak banget. Nah, yang kedua adalah bahan utama kegiatan industri, ya. Yang ketiga sarana rekreasi dan olahraga, seperti mungkin ada untuk diving, untuk snorkeling, untuk ketika di sungai itu ada arum jeram, ya, ada main kanu dan sebagainya. Pertanian juga peternakan, ya, untuk menyiram tanaman, untuk kasih makan hewan yang berkaitan sama hewan tadi. Jadi untuk kegiatan pekerjaan tuh juga ada, ya, fungsi air, dan juga untuk transportasi. Jadi kalau kita bilang apakah air itu berfungsi atau memiliki fungsi yang sangat besar untuk kehidupan, ya, sangat besar, sangat bermanfaat. Jadi kita harus menjaga air, ya, mengirit-irit penggunaan air, jangan boros, ya. Bagaimana caranya, ya, agar kita dapat terus mewariskan air bersih dan air yang layak untuk kita dan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti. Setelah kita membahas tentang siklus hidrologi, sekarang kita masuk ke perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air dapat juga berbentuk cair ataupun benda padat, yaitu es dan salju. Adapun dari kedua yang banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah yang berbentuk benda cair atau kita sebut dengan sebutan air.
Di antaranya air permukaan, air tanah, sungai, danau, dan sebagian air yang ada di rawa. Air di daratan sebagian besar berasal dari curah hujan. Air hujan ini sebagian meresap ke dalam tanah dan ada juga yang mengalir pada permukaan tanah melalui sungai dan kemudian diteruskan ke laut. Nah, untuk perairan darat kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah air tanah atau groundwater. Yang kedua ada sungai, yang ketiga ada danau, dan yang keempat ada rawa. Yang pertama adalah air tanah atau groundwater. Air tanah adalah massa air yang di bawah permukaan tanah. Air tanah pada litosfer kurang dari 0,62% dari seluruh air yang ada di permukaan bumi. Volume air tanah yang ada di berbagai tempat tidak sama jumlahnya, tergantung kepada persyaratan yang menunjang proses peresapannya. Seperti tadi yang saya bilang, bagaimana jenis tanahnya, apakah tanah di sana tuh mudah meresap atau tidak. Yang kedua, bagaimana vegetasinya, apakah vegetasinya cukup rapat ataukah tidak. Karena vegetasi dan tanah tuh akan mempengaruhi juga jenis peresapan masing-masing tanah atau daya resap tanah terhadap air. Ya, lalu yang kedua ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber air. Nah, biasanya itu ada di atas atau di puncak menuju ke hilir atau muara yang biasanya ada di bagian dataran rendah. Biasanya sungai memiliki permukaan yang lebih rendah daripada daratan. Sungai juga dibedakan menjadi 3 penggolongan, yaitu berdasarkan alirannya, berdasarkan sumber aliran, dan berdasarkan kondisi airnya. Yang pertama, berdasarkan arah aliran, sungai itu dibagi menjadi 5 atau dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada sungai konsekuen, yaitu sungai yang aliran sungainya searah dengan bentuk lereng. Yang kedua ada sungai insekuen, yang mana tadi untuk konsekuen kan dia searah atau mengikuti lereng, sedangkan yang insekuen ini dia memiliki aliran yang tidak terstruktur. Yang ketiga sungai subsekuen, yaitu anak sungai yang alirannya sejajar dengan sungai konsekuen. Yang keempat sungai obsekuen, yaitu anak sungai dari sungai subsekuen tapi memiliki arah yang berlawanan dengan sungai konsekuen. Dan yang terakhir yang kelima yaitu sungai resekuen, yaitu jenis sungai yang mengalir dari sesuai dengan kemiringan geologisnya. Ya, kemiringan lerengnya kemudian tegak lurus dengan kemiringan geologisnya. Jadi ada pencampuran nih antara kemiringan lereng dari model konsekuen dan juga model subsekuen. Itu untuk jenis atau arah alirannya. Selanjutnya berdasarkan airnya atau sumber airnya dan juga kondisi airnya. Di sini saya pertama akan membahas berdasarkan sumber airnya. Nah, berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3, yaitu ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Untuk sungai hujan, yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali jenis-jenis sungai hujan atau jumlah sungai hujan itu sangat banyak. Mengingat Indonesia merupakan wilayah yang memiliki intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua, sungai gletser, yaitu sungai yang berasal dari es. Sungai ini terdapat di daerah yang beriklim subtropis atau dari pencairan es. Yang ketiga, sungai campuran, yaitu sungai yang berasal dari campuran antara air hujan dan juga air es yang mencair. Lalu berdasarkan kondisi airnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada sungai episodik dan juga sungai periodik. Apa yang membedakan antara episodik dan periodik? Episodik yaitu sungai yang memiliki aliran sungai yang tetap sepanjang tahunnya. Jadi aliran sungai ini tuh tetap ya. Hal ini disebabkan dari tingginya curah hujan di wilayah tersebut. Sedangkan yang periodik merupakan kebalikannya dari episodik. Sungai periodik cenderung memiliki massa air yang tidak tetap. Jika musim hujan, dia bisa sampai meluap ya sungainya, tetapi ketika musim kemarau dia bisa sampai kering atau tidak ada air sama sekali.
Oke, selanjutnya ada pola aliran sungai. Yang mana kalau kita lihat di daratan, kita melihat sungai itu kan bentuknya memanjang saja ya. Tapi kalau kita melihat dari atas ya, bisa kita menggunakan eh, drone ya, penginderaan jauh. Nah, ternyata setiap sungai itu memiliki pola yang berbeda-beda tergantung dari tempat di mana sungai itu berada. Di sini tuh ada 8 pola aliran sungai. Yang pertama itu ada pola dendritik. Pola dendritik itu merupakan pola aliran yang tidak teratur. Nah, untuk pola aliran dendritik itu seperti pohon, di mana sungai induk memperoleh aliran dari anak sungai. Nah, jenis ini biasanya terdapat di daerah dataran rendah atau pada wilayah dataran pantai. Yang kedua, pola rektangular. Untuk pola rektangular, yaitu pola aliran rektangular merupakan pola aliran yang membentuk sudut siku-siku atau hampir 90 derajat. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola aliran rektangular ini adalah pola aliran sungai yang dikendalikan oleh struktur geologi seperti struktur kekar atau rekahan dan juga sesar atau patahan. Nah, untuk sungai rektangular dicirikan oleh saluran-saluran air yang mengikuti pola dari struktur kekar dan juga patahan. Lalu ada pola pinate. Pola pinet adalah pola yang anak sungainya bermuara di induk sungai dan berbentuk sudut lancip. Nah, untuk sungai ini biasanya mempunyai pola aliran seperti berada di daerah yang memiliki kemiringan lereng yang curam. Selanjutnya, untuk pola trelis, pola aliran sungai yang berbentuk pagar atau trelis dan dikontrol oleh struktur geologi berupa perlipatan sinklinal atau antiklinal. Sungai trelis dicirikan oleh sungai atau saluran-saluran air yang berpola sejajar, mengalir searah kemiringan lereng dan tegak lurus dengan saluran utamanya. Selanjutnya juga saluran utamanya berarah-arah ke sumbu-sumbu lipatan seperti itu. Selanjutnya ada pola anular, yaitu sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu ke arah hilir aliran kembali dia bersatu. Nah, pola aliran anular biasanya dijumpai pada morfologi kubah atau intrusi likolit. Selanjutnya ada sistem atau pola paralel atau sejajar, yaitu suatu sistem aliran yang terbentuk oleh lereng yang curam atau terjal. Nah, dikarenakan morfologi lereng yang terjal, maka bentuk aliran-aliran sungainya akan terus berbentuk lurus mengikuti arah lereng dan cabang-cabang sungai yang sangat sedikit. Nah, untuk pola aliran paralel terbentuk pada morfologi lereng yang kemiringannya sangat curam atau bentuknya dia seragam, sama antara lereng satu dengan lereng yang lainnya. Untuk pola aliran paralel kadangkala mengindikasi adanya suatu patahan besar yang memotong daerah yang batuan dasarnya itu mengalami lipatan dan kemiringan yang curam. Semua bentuk dari transisi dapat terjadi antara pola aliran trelis, dendritik, dan juga paralel. Lalu ada dua terakhir, yaitu ada radial dan juga ada sentripetal. Yang pertama adalah radial. Radial adalah di sini sebenarnya hampir sama ya. Biasanya ada radial sentripetal dan ada radial sentrifugal. Nah, untuk pola radial ini adalah radial sentrifugal, yaitu pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya. Nah, pola aliran ini terdapat di daerah gunung yang berbentuk kerucut. Jadi dia dari atas menuju ke bawah ke lembahnya ya, memencar. Sedangkan yang untuk sentripetal, pola aliran sentripetal merupakan pola aliran yang memusat ke suatu tempat atau ke suatu depresi. Contohnya dia menuju ke satu cekungan atau ke dalam kawah atau sebagainya. Jadi yang satunya dari puncak dia turun ke atas, menyebar. Sedangkan untuk yang sentripetal dia semua itu menuju ke satu lembah yang sama atau menuju satu kawah. Dari masing-masing puncak dia mengerucut ke satu tempat yang sama. Itulah perbedaan dari masing-masing pola aliran sungai. Ada 8 pola.
Ya, lalu ada danau. Danau merupakan cekungan alami yang terisi air yang terdapat di daratan. Nah, danau ini dibedakan menjadi 6 jenis. Ada apa saja nih jenisnya? Yang pertama ada danau tektonik, vulkanik, tektovulkanik, kars, glasial, dan juga danau buatan. Nah, untuk penjelasannya, danau tektonik ini ada karena adanya patahan, lipatan, atau rekahan. Peristiwa ini dapat menimbulkan terbentuknya basin ya. Jika basin terisi air, maka terbentuklah sebuah danau. Lalu untuk danau vulkanik biasanya terjadi karena akibat dari letusan gunung yang menimbulkan cekungan di puncak gunung atau kita sebut dengan sebutan kawah. Jika cekungan ini terisi air, maka akan menjadi danau ya. Ini gambarnya ada di gambar pertama sebelah kiri. Ini adalah danau kawah. Lalu yang ketiga ada danau tektovulkanik, yaitu terjadi akibat adanya peristiwa tektonik dan juga vulkanik. Contohnya ada di danau Toba di Sumatera. Selanjutnya ada danau kars ya. Danau kars ini akibat adanya dolina yang tersumbat. Danau ini terbentuk di daerah kapur ya, di daerah kapur yang biasanya berbatu gamping atau kars. Nah, bisa juga karena misalnya akibat dari penambangan ya, penambangan kapur yang berlebih, akhirnya dia menimbulkan cekungan dan diisi oleh air hujan dan sebagainya, akhirnya terjadilah sebuah danau di daerah kars atau daerah kapur. Lalu yang kelima ada danau glasial. Danau glasial ini terbentuk akibat dari pencairan salju atau es ya, kemudian menjadi tampungan oleh air. Contohnya ini ada di gambar di bawah sebelah kiri untuk danau glasial. Yang terakhir adalah danau buatan. Jadi danau buatan itu danau yang sengaja dibuat dengan tujuan mungkin untuk irigasi atau untuk pengairan atau untuk menampung air agar tidak terjadi banjir di suatu tempat. Nah, itu danau yang sengaja dibuat untuk faktor-faktor tertentu seperti itu. Yang terakhir dalam perairan darat yaitu ada rawa atau swamp atau marsh, adalah tanah basah yang selalu digenangi dengan air secara alami yang disebabkan oleh kurang bagusnya sistem drainase atau tanah. Rawa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada rawa di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan juga daerah peralihan. Yang mana manfaat dan fungsi rawa itu seperti atau untuk daerah persawahan pasang surut, penghasil kayu, itu bisa kayu bakau, ulin, meranti, dan sebagainya. Penghasil nipah dan rumbia yang biasa digunakan untuk atap rumah ya. Nah, untuk wilayah permukiman juga bisa, dan untuk budidaya atau penghasil jenis ikan-ikan tertentu, serta sebagai tempat untuk mengembala berbagai jenis hewan seperti kerbau dan unggas. Unggas berupa itik, bebek, dan jenis unggas-unggas yang bisa hidup di darat dan air lainnya. Lokasinya ada yang ada yang rawa pantai, ada yang rawa sungai, ada yang di rawa air payau, ada yang rawa cekungan, rawa danau. Untuk jenis airnya juga ada rawa air asin, air payau, air tawar, dan berbagai jenis lainnya. Itu pengertian dari rawa ya, manfaat dan juga jenis-jenisnya. Nah, semoga kalian paham terkait dengan siklus hidrologi dan juga perairan darat. Oke, kita sudah mempelajari tentang siklus hidrologi dan juga perairan darat. Nah, semoga penjelasan yang saya berikan tadi dapat membantu proses pembelajaran kalian yang masih dari rumah. Jangan lupa di like, share, and subscribe video ini, channel ini juga, agar kita dapat terus berkarya atau memberikan video-video yang terbaik. Dan jangan lupa juga ditonton video-video yang lainnya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye semuanya.